Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video kali ini, ya lebih tepatnya di sore hari ini, karena saya rekam ini udah jam 15.29 ya, atau setengah 4 lah ya. Kenapa saya baru merekamnya itu di sore hari ya, karena memang ada beberapa kegiatan. Saya juga sedang optimalisasi untuk learning center, karena saya mau buat indikator sebenarnya yang lebih ke arah untuk memudahkan kalian, dan itu masih tahap pengembangan sih ya sebenarnya guys. Cuma ya lagi berusaha untuk dimaksimalkan teman-teman gitu. Oke, tapi BTW, saya mau kasih tahu ke kalian ya, congrats untuk kalian sudah dapat buy di harga yang sudah kita tentukan kemarin ya. Kemarin kan ada beberapa FVG yang saya jelaskan kepada kalian ya. Jadi yang pertama itu kan kita ada penjelasan FVG di sini ya. Ini ada FVG juga yang saya bilang ya, di sini sampai sini nih ya. Ini nih ya, range sini kan sampai ada FVG juga. Cuma kan saya bilang ini sudah tidak fresh karena yang bagian sini ya itu sudah diambil ya oleh area candlestick yang ini FVG-nya. Nah, ini kan masih ada FVG baru ya, itu di range 3283 sampai 3267 ya. Ini saya juga ada posting di channel Telegram ya. Nah, ini saya juga ada entry. Kemudian saya juga ada infokan ke learning center juga, karena learning center juga ada saya infokan untuk entry di sana ya. Nah, ini sudah running profit, dan sekarang harga posisi tertinggi dari area FVG ini ya, itu sudah floating running kurang lebih 476 pip ya. Congrats untuk kalian semua yang sudah ikut ya, puji Tuhan itu jadi rezeki ya untuk kita semua di hari Jumat ini teman-teman gitu. Oke, by the way, saya ada beberapa area, sebenarnya nggak beberapa area ya, ada satu sampai dua area yang memang jadi potensial untuk yang perlu kita perhatikan di hari ini teman-teman gitu. Oke, ini kalau kalian ada nonton yang kemarin ya, ini jackpot sih kita hari ini teman-teman gitu ya. Nah lalu ya, sebelum kita bahas untuk area-area ini lebih lanjut ya teman-teman ya, saya mau bahas dulu sedikit mengenai OI data ya untuk hari ini. Jadi hari ini update-nya singkat aja, nggak yang panjang-panjang banget. Oke, ini yang kemarin ya, ini yang kemarin yang kita bahas ya, tanggal 8 sampai 9 Mei ya, ini FVG valid ya. Nah, ini di harga yang sama teman-teman ya. Oke, ini yang udah kita bahas. Kemudian untuk hari ini kita mau bahas OI data ya. Sebenarnya kalau OI data ini nggak banyak perubahan sebenarnya gitu. Cuma ini kan kalau kalian males akses OI data di grup CME Group ya, itu saya sudah forward juga ya. Saya sudah buatkan di sini teman-teman ya, di learning center juga ada. Kemudian di channel Telegram publik juga ada teman-teman. Cuma bedanya apa? Kalau learning center itu dia itu bentukannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi sudah jelaskan ya teman-teman ya gitu, ada put OI tertinggi, terus kesimpulan segala macam itu sudah dijelaskan di learning center. Jadi lebih di breakdown ya gitu teman-teman. Nah, kalau ini hanya tabel aja, biasa saya jelaskan pada saat video seperti ini gitu. Oke, yang pertama itu kalau kita perhatikan untuk data open itu di 331 ya, 3310 ya. Kemudian untuk level terendah itu ada di 3235 ya. Lalu untuk level tertinggi untuk saat ini itu ada di 3360. Sebenarnya sampai 3370, cuma saya nggak nandain ya, karena memang menurut saya untuk saat ini target tertinggi cukup di 3360, karena di situ ada call dan put money yang cukup seimbang ya. Ada sekitar 169 untuk call ya, dan juga put money sebesar 124. Jadi memang ini lebih mendominasi lah gitu ya dari 335 ya. Jadi begitu indikasinya adalah begitu dia breakout dari 335 ya, dia potensi untuk ngejar ke 3360 teman-teman gitu ya. Untuk saat ini sih memang market masih bullish setelah dia retest ya di area FVG fresh kita teman-teman ya. Dan di atas 330 itu ada 3325, 3335 ya, dan ini 330 sampai 335 juga masih on proses retest sama dia. Tapi kalau dia bisa breakout dari 335, target terdekat itu di 3350 dan tertinggi di 3360. Nah, itu untuk open interest datanya hari ini teman-teman gitu. Dan di bawah 331 itu lebih tepatnya sebenarnya patokan kita untuk hari ini adalah 3300 ya. Karena ini balance ya gitu teman-teman.
Nah, ini di bawah 3.300 ada 3290, sama 3280 juga ya. 3280 ini sudah di retest sama dia, yaitu yang di area FVG kita teman-teman yang kita bahas kemarin ya, kalau kalian masih ingat gitu. Ini dia udah retest dan dia naik ya, puji Tuhan, dan saat ini sedang meretest di 3330 kembali gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Dari open interest data sebenarnya masih kisarannya itu masih bullish ya. Cuma memang order di bagian bawah ini memang cukup banyak teman-teman. Cuma setidaknya dengan gambaran open interest data yang hari ini, yaitu bisa membantu kita untuk punya pandangan ya untuk malam nanti tuh gold mau kemana gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas dulu mengenai news ya. Kalau untuk hari ini news tidak ada yang signifikan banget ya untuk Jumat ini. Jadi aman. Paling cuma ada FOMC dari The Fed doang. Itu juga member-membernya kayak William. Terus terus ada dari GBP juga nanti ya. Terus ada Fed 5 Chair versus Supervision ya. Itu dari board speech ya teman-teman ya. Jadi bukan yang gimana banget lah, cuma memang mungkin pasar akan agak volatil karena ini closing candle weekly teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai potential movement ya. Jadi ini untuk area mapping masih yang kemarin, tapi kita mau bikin lagi area mapping baru teman-teman. Ini saya pakai time frame 4 jam ya. Untuk time frame 4 jam kita analisa dulu. Jadi 4 jam ini kalau kita perhatikan memang dia masih terkonsolidasi ya dengan range yang bisa dikatakan bahasanya sideways lah ya gitu ya. Karena kan ini kan lowest point 4 jam dia ya. Ini belum ditembus sama market. Artinya di area sini ini masih jadi support ya, primary ya dari 4 hours itu sendiri teman-teman. Nah, ini support primary-nya atau support utama untuk time frame 4 jam gitu. Kemudian untuk resistennya itu ada di sini yang utama yaitu di ATH-nya dia itu di 3443 sampai 3487 gitu. Cuma ini saya nggak mau pakai dulu karena nanti saya mau kasih kalian untuk zona yang perlu dipantau di bagian atas sini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat ya kalau untuk area 4 jam ini ya, FVG yang paling bawah itu juga sudah diambil sama dia ya. Ini FVG yang bawah sini nih ya. Ini sudah diambil nih yang tadi yang kemarin kita bahas ya teman-teman ya. Di sini FVG-nya itu udah dihabisin sama dia ya. Kemudian kita mau bahas lagi untuk area FVG yang baru gitu. Intinya kalau di 4 jam sih masih sideways lah untuk pergerakan movementnya gitu teman-teman. Cuma nanti yang perlu kalian perhatikan, nah ini di sini ya, ini yang agak perlu diperhatikan di sini. Itu di 3353 gitu atau 3350 ya. 3350 bentar. 3350 sampai 3355. Yang paling perlu kalian perhatikan sih. 60 lah. Nah, ini ya. Sampai 60. Jadi 3350 sampai 60 ini agak perlu kalian perhatikan karena di area sini ini ada kayak persimpangan gitu ya bahasanya gitu teman-teman. Tapi dibilang persimpangan sih bukan yang persimpangan banget ya. Ini cuma kayak ada penanda ya. Ada something yang memang ngebuat harga itu selama di bawah 3360 itu dia cenderung untuk melakukan penurunan gitu teman-teman. Nah, ini dia breakout, dari tes lagi dia naik ya, terus ini dia breakout, dia tes lagi terus dia turun gitu. Jadi ini bisa dikatakan key level saat ini untuk area resisten gitu teman-teman. Oke. Ini mungkin kita sebutnya adalah level resisten aja ya gitu ya. Nah, ini support utama ya. 4H. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau turunin ke time frame 1 jam ya. Jadi di time frame 1 jam ini ya. Time frame 1 jam ini kalau kita perhatikan juga dia masih dalam posisi apa teman-teman? Ini bisa tebak nggak? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi cara nentuinnya adalah kita geser, kita gambar dulu begini posisinya ya teman-teman ya. 1, 2, ini 3, 4, 5. Nah, ini kan posisi uptrend ya teman-teman. Ini posisi uptrend. Nah, ini posisi downtrend yang di sini. Oke. Nah, ini posisi dia downtrend. Berarti kan posisinya saat ini adalah cerminannya adalah bearish ya teman-teman ya untuk 1 hours-nya gitu teman-teman. Nah, cuma kan kita butuhnya adalah pergerakan dari daily itu intraday itu sendiri untuk kita mainkan sehari-hari atau kita tradingkan. Jadi
setidaknya kita tahu dulu, oh yang kita dapat catatan di sini adalah ya untuk time frame TF atau bahasa itu LTF ya. 1H itu posisi downtrend. Oke, posisi downtrend teman-teman gitu. Karena ini kita lihat ya, karena dia break dari mana bisa dikatakan downtrend, dia break dari sini ya. Jadi sini ada choice ya. Di sini ada choice atau breakout ya yang membuat dia menjadi downtrend gitu. Itu di 3350 3360 itu sendiri teman-teman gitu. Ini kan retest ya, retest breakoutnya dia gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Untuk time frame yang lebih kecil ya, kalau kita mau manfaatin skenario control trend ya di area FVG gitu atau bahasanya fair value gap-nya. Lalu nanti ini kan kita lihat juga nih ya, sini kan ada beberapa area yang memang kalau ini sih saya nggak ambil ya, kalau ini FVG-nya itu udah nggak fresh, saya nggak ambil yang bagian sini teman-teman ya, itu 330 sampai 350. Yang pertama tidak fresh, yang kedua itu terlalu jauh untuk range-nya, jadi nggak masuk ke resiko saya ya, profil resiko itu nggak masuk. Mungkin nanti kita coba di time frame 15 menit untuk cari FVG-nya gitu. Oke, untuk di time frame 15 menit ya, ini dia udah dipakai ya, ini masih ada sih sebenarnya gitu. Nah, yang sebelah sini masih ada, tapi kecil banget ya, ini agak harus hati-hati sih gitu. Ini nggak saya ambil dulu ya, belum ada FVG. Yang di atas tuh masih agak kacau ya, ini belum ada. Ini kan kemarin kan dia udah habis ngambil di sini juga ya. Nah, dia ngambil di sini terus ya turun ya, habis itu dia belum ada lagi, paling nanti ada lagi itu di yang ini udah diambil juga, ini udah diambil juga tuh, ini udah habis ya. Paling ada di atas tapi kecil banget sih, ini di bagian sini kecil banget di 3390, tapi ya let's see nanti gimana hasilnya lah gitu. Untuk di di time frame 15 menit ya, area yang perlu kalian perhatikan dengan 15 menit dia ada choice ya sebenarnya, sini posisinya. Nah, sini posisi dia ada, ini kita hilangin dulu deh. Nah, ini dia ada choice ya. Jadi kan dia kenapa disebut choice ya? The change of character ya, karena posisi di sini kita ambil dari sini lah ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini dia breakout ya. Jadi low yang ini ya, height yang ini itu di breakout sama height yang ini gitu teman-teman. Jadi di sini kategorinya itu adalah change of character lagi di untuk time frame 15 menit gitu. Nah, ini cara menentukan apa ya, arah pasar, arah market ya gitu teman-teman. Ini berlaku di semua pair. Nah, kemudian ini kan posisi berarti di sini dia udah choice ya. Cuma memang posisinya yang bagian sini untuk apa ya, bagian low-nya ini kurang perfect kalau menurut saya. Kenapa? Karena posisi pada saat dia pullback ya, ini kalau kita lihat nih, nah kalian perhatikan ya, posisi dia pada saat dia ada candle hijau ya, ini volumenya kecil-kecil teman-teman, nggak bisa makan volume seller yang ada di sampingnya gitu, atau yang candle sebelumnya gitu. Nah, kalau menurut saya ini memang terbentuk area QM ya, atau Quasimodo gitu teman-teman. Cuma volume yang terbentuk ya, maksudnya volume yang dihasilkan dari terbentuknya pattern ini ya, ini tuh belum begitu sempurna. Cuma memang sini juga ada area FVG atau fair value gap yang bisa kalian pantau juga gitu ya. Cuma ini memang jatuhnya adalah high risk setup gitu. Nah, di sini ya, ini yang perlu kalian perhatikan gitu. Ini yang perlu kalian perhatikan itu di 3295 sampai 3285 ya, ini area pantau gitu ya. Area pantau untuk pantau apa nih? Pantau buy ya. Untuk hari ini atau malam ini. Ya, bolehlah hari ini lah, karena saya nggak tahu kalian nonton kapan nanti. Intinya ini ya areanya ya. Jadi begitu dia turun lagi, kalian boleh perhatikan sini. Cuma yang tadi saya bilang ya, pada saat dia terbentuk area QM ya atau Quasimodo ya, ini kurang sempurna gitu, karena posisinya ini volumenya sellernya masih lebih besar gitu ya. Pada saat dia reject ya, dia rebound, ini kurang bagus ya teman-teman ya untuk volumenya. Jadi memang dia mungkin akan mantul dikit, dia habis itu dia akan lanjut turun lagi gitu teman-teman. Ini potensinya cukup besar sekali gitu. Kayak nanti kalau kalian udah dapat lah di sini misalkan kayak 50 atau 40 pip ya, itu boleh diamankan dulu lah gitu teman-teman. Kalau kalian mau hold pakai SA plus gitu. Jadi
kalau kalian merasa gini, kalau saya sampai ada dapat komen yang aneh-aneh nih ya, gitu ya. Nah, berarti kalian nonton video yang hari ini tuh di skip-skip, jadi nggak dengar penjelasan saya secara full gitu. Oke, saya yakin lah kalau kalian mendengar penjelasan saya secara full, kalian akan tahu juga dan akan paham ya resiko entry di sini tuh bagaimana gitu. Karena udah saya jelaskan ke kalian juga gitu. Oke, kemudian untuk target sell, untuk sell sih sebenarnya belum ada ya, karena memang belum ada key M yang cukup bagus di sini ya untuk key M FVGM cukup bagus ya. Cuma mungkin nanti akan kita coba perhatikan di sini ya. Ini ada sedikit sih ya di 34 di 3384 sampai 3388 gitu. Cuma ini ya masih potensi lah gitu ya. Masih perlu konfirmasi untuk jadi seller point gitu ya. Ini belum yang kuat banget gitu ya. Kalau ini memang udah terbentuk jelas, cuma memang agak riskan juga karena posisinya ini masih seller dominance gitu. Oke. Ya, jadi itu dulu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Jadi hari ini sebenarnya patokannya adalah di 3.300. Kalau gold bisa closing untuk weekly-nya di bawah 3.300 ya, itu potensi dia untuk lanjut turun minggu depan lebih besar gitu. Tapi kalau misalkan dia hari ini closing atau masih di atas 3.300 ya, berarti untuk posisinya dia naik atau maksudnya chance dia untuk retest saya ke mendekatkan LTH-nya itu masih ada teman-teman. Oke, jadi gitu dulu yang mungkin ingin saya sampaikan pada kalian ya. Untuk kalian yang mau join ke learning center ya seperti ini kita juga udah ada beberapa catatan di sini, belum bisa saya buka karena memang masih baru semua teman-teman ya. Kemudian untuk yang mau join learning center atau yang mau join premium, boleh kalian DM atau tanya-tanya ke admin Jurnal Trading ID teman-teman. Oke, thank you untuk kalian sudah nonton dan see you on the next video update.